Subscribe sama dengan masuk surga. Like komen sama dengan cepat kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam sebuah kisah bahwa di zaman Bani Israel dulu ada seorang wanita muda yang terkenal dengan sangat mempesona. Wajahnya ayu dan cantiknya, tubuh seksi menggairahkan. Sayangnya wanita cantik yang bertubuh aduhai ini menggunakan tubuhnya untuk hal yang salah. Semua potensi yang seharusnya mendekatkan pada Tuhan dimanfaatkan untuk mendapatkan uang dengan cara menjual dirinya. Ia adalah seorang pelacur hebat yang terkenal profesional. Ia viral di depan para lelaki hidung belang. Ia sangat pandai memuaskan laki-laki yang datang dengan nafsu syahwatnya. Ia pelacur senior yang sangat handal. Ratusan atau mungkin ribuan orang sudah porak-poranda dibuatnya. Dalam beberapa literatur menyebutkan bahwa perempuan muda itu bernama Malika. Dikisahkan dalam kitab Duratun Nasihin, wanita itu melakukan aktivitas jual beli diri di rumahnya sendiri setiap hari. Malika menunggu para laki hidung belang dengan bernafsu di atas ranjang kerjanya. Ranjang pemuas nafsunya sengaja diletakkan di dekat pintu depan rumahnya. Ketika pintu depan itu dibuka, orang yang lewat depan rumahnya akan dengan mudah melihat Malika sedang berbaring santuy di atas ranjang. Ia sengaja melakukan itu agar para lelaki yang melintas dapat melihat kecantikannya, sehingga nanti mereka yang imannya tipis setipis tisu akan segera tergoda dan merongkek dompet untuk bisa menikmati waktu bersama Malika. Konon Malika memasang tarif dengan harga yang sangat mahal, yaitu sekitar 100 keping dinar. Uang 100 dinar itu jika kita menggunakan sinar Kuwait dan kemudian mengkonversikannya ke dalam rupiah, maka akan bernilai sekitar 4,8 juta rupiah. Harga yang sangat fantastik untuk usaha pelacur. Namun demikian, banyak lelaki tipis imannya yang bermimpi bisa tidur bersama Malika. Tidak masalah bagi mereka walaupun harus membayar sedemikian mahalnya. Bagi mereka merupakan sebuah pencapaian besar, pencapaian luar biasa yang akan mereka banggakan di tempat-tempat tongkrongan mereka bila bisa menikmati Malika sang pelacur. Pelacur terkaya yang sangat menjaga kualitas tubuh dan pelayan menerimanya itu akan membuat mereka bertepuk dada karena bangga. Banyak orang yang kemudian salah terka, mereka mengira bahwa Malika akan mati tua merana dengan penuh hina akibat perbuatan dosanya. Namun siapa sangka Allah memiliki takdir indah yang lain untuk Malika. Malika mendapatkan momen luar biasa yang kemudian mengubah seluruh jalan cerita hidupnya 180 derajat dari sebelumnya. Malika mendapatkan lelaki soleh sebagai suaminya. Dari pernikahannya, Malika dan suami memiliki 7 anak laki-laki soleh yang semuanya diangkat Allah menjadi nabi. Bagaimana bisa semua itu terjadi? Amalan apa yang sudah dilakukan Malika dalam hidupnya? Sebelum melanjutkan kisah ini, mari kita bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara mensubscribe dan mengaktifkan tanda lonceng. Jangan lupa berikan komentar yang baik, share video ini kemanapun supaya banyak yang mendapatkan manfaatnya. Semoga bernilai amal jariah karena membantu syiar Islam kepada manusia. Amin, amin, Allahumma amin. Suatu hari ada seorang pria muda melintas di depan rumah Malika, sang pelacur. Dia adalah laki-laki soleh, ahli ibadah. Ia berasal dari daerah yang sangat jauh dari sana. Sebut saja namanya Pulan. Ketika lewat secara tidak sengaja, mata Pulan memandang tubuh Malika di atas ranjangnya. Kata orang-orang soleh, pandangan pertama yang tanpa sengaja merupakan rejeki, sedangkan setelah pandangan pertama, pandangan keduanya dan pandangan ketiganya adalah dosa, karena sudah berbalut nafsu syahwat. Mendadak bergejolaklah darah mudanya. Mengelihat syahwat dan nafsunya sebagai ahli ibadah,
Ia berusaha sekuat tenaga menahan nafsu birahinya. Bahkan kemudian ia sempat berdoa kepada Allah supaya menghilangkan syahwat setan yang tengah melanda hatinya. Meskipun sudah ditahan nafsunya terus membara, syahwat tubuhnya menegang. Dan akhirnya benteng imannya jebol. Ia tidak mampu lagi mengontrol hawa nafsunya. Wulan pun kemudian mencari tahu caranya bagaimana supaya bisa menikmati malam bersama Malika. Ternyata tarifnya yang sangat tinggi senilai 400 dinar. Wulan tidak punya uang sebanyak itu. Ia lantas mencari cara supaya bisa mendapatkan uang untuk membayar tarif tidur bersama Malika. Alhasil Wulan menjual semua barangnya termasuk pakaian yang ia bawa. Dari hasil penjualan itu ia berhasil mendapatkan uang yang cukup untuk membayar Malika. Dengan mantap dan yakin Wulan mendatangi rumah Malika. Sesampainya di sana pegawai Malika menyuruhnya membayar uang tarif pelayanan. Ternyata malam itu Wulan belum bisa menuntaskan hasratnya. Ia harus menunggu giliran mengantri bersama puluhan lelaki yang lainnya yang mempunyai niat yang sama. Maklum Malika adalah impian semua lelaki kala itu. Pegawai Malika kemudian memberikan nomor antrian Wulan sekaligus mencatat waktu pelaksanaannya. Tepat pada waktu yang telah disepakati, Wulan mendatangi rumah Malika, si wanita pelacur. Malika terlihat sudah berhias rapi. Ia duduk menggoda di atas ranjangnya. Wulan kemudian masuk ke dalam dan duduk bersama Malika. Di atas ranjang mereka saling berdiam. Beberapa menit mereka lewati hanya dengan berdiam-diaman, tanpa obrolan, tanpa adanya gerakan lainnya. Kemudian Malika berinisiatif mengulurkan tangannya. Tangan itu hendak meraih tubuh Wulan. Belum sampai dari jemari lentik si Malika menyentuh kulit Wulan, tiba-tiba Wulan merasa sekujur tubuhnya dingin seperti disiram air es. Tubuhnya menggigil, hatinya terguncang. Rasa bersalah dan ketakutan hebat tiba-tiba menyelimuti tubuh Wulan. Imannya yang sangat nyaris minggat tiba-tiba kemudian kembali lagi. Ia merasa seluruh ibadah dan amal baiknya selama hidup hancur porak-poranda dalam hitungan detik selama ia berada dalam kamar itu. Wajah Wulan terlihat pucat, kemudian seluruh persendiannya bergetar. Ada sebuah kekuatan dahsyat yang tiba-tiba membuat hatinya ketakutan menyadari sesuatu yang aneh. Sedangkan klien Malika, si wanita pelacur itu kemudian bertanya, "Mas, kamu itu kenapa sih? Apakah kamu sakit?" Begitu kira-kira Wulan masih terdiam. Kemudian menjawab dengan gemetar, "Mbak, aku sangat takut kepada Allah. Biarkan aku keluar dari kamar ini." Kemudian Malika mengercitkan dahinya. Ia kaget dengan jawaban Wulan. Dengan emosi Malika membentak, "Aduh, sialan, kamu banyak laki-laki yang sangat menginginkan apa yang kamu dapatkan hari ini. Bahkan mereka rela antri lama demi mendapatkanku. Aneh sekali, kamu itu kenapa sebenarnya?" Wulan si ahli ibadah itu menggigil kakinya. Ia lifatkan ke depan dadanya. Detuk jantungnya bertambah kencang. Ia kemudian berkata, "Mbak, aku sangat takut kepada Allah. Aku takut Allah murka. Uang yang sudah kubayarkan tadi silahkan ambil saja, itu halal buatmu. Tapi izinkan aku keluar dari sini." Kemudian Wulan berdiri. Ia bergegas berjalan ke arah pintu keluar Malika. Kemudian Malika bertambah keheranan melihat kliennya itu ketakutan. Ia kemudian bertanya lagi, "Hei, tunggu dulu mas, memangnya kamu belum pernah melakukan kayak gini sebelumnya?" Kemudian Wulan menjawab, "Sebelumnya mbak sama sekali belum pernah. Ini yang pertama kali." Seakan tidak yakin dengan jawaban Wulan. "Ah, masa sih mas?" katanya sambil menggaruk keningnya yang tidak gatal. Malika kebingungan, apa iya di zaman ini ada laki-laki yang tahan terhadap godaannya? Itu sebuah hal yang mustahil. Malika itu cantik dan menggoda. Ia terlanjur menganggap bahwa semua laki-laki itu sama. Kemudian Malika bertanya, "Mas, kamu itu siapa sebenarnya? Kamu itu dari mana datangmu? Dari mana dan maksudmu mau kemana?" Kemudian Wulan menjelaskan siapa dirinya dan dari mana asalnya. Setelah mendengarkan cerita dari Wulan, Malika mempersilahkannya untuk keluar.
Pulan keluar dengan menangis terisak, tubuhnya limbung seakan mau roboh sepanjang jalan pulang menuju rumahnya. Pulan tak berhenti menyumpahi dan mengutuk dirinya sendiri. Ia sangat menyesali perbuatannya yang barusan akan ia lakukan. Ia menyesali sebuah dosa yang belum pernah ia kerjakan. Sementara itu Malika di dalam ruangannya masih merasa kebingungan. Ia masih teringat kondisi pria yang sangat menyedihkan itu. Pria pertama yang menolak tidur dengannya. Diam-diam Malika termenung dan merenung memikirkan fenomena aneh yang baru ia alami malam itu. Sepanjang hidupnya tiba-tiba saja hatinya bergetar, ada gejolak yang dahsyat dalam hatinya. Wanita ini malam itu ia merasa menjadi sangat hina. Kepercayaan diri, kebanggaannya sebagai pemuas nafsu laki-laki seketika runtuh dalam hatinya. Malika berkata, "Ya Allah, laki-laki itu baru pertama kali mau berzina, tapi ketakutannya seakan-akan ia sudah berzina jutaan kali. Seakan-akan dosanya paling banyak sejagat raya. Sedangkan aku sudah begitu lama, sudah bertahun-tahun telah melakukan dosa zina, tapi tak sedikit pun ada rasa takut terhadap murka-Mu ya Allah. Padahal Tuhan yang laki-laki itu takuti adalah Tuhan yang kusembah juga. Seharusnya rasa takutku pada Tuhanku lebih besar dibandingkan ketakutannya." Malika masih terdiam, tiba-tiba air mata menetes dari sudut matanya. Kemudian lama-lama air mata itu menjadi anak sungai. Malika menangis senangis sejadi-jadinya. Bekerjalah takdir Allah. Wanita yang seumur hidupnya menjadi pelacur itu telah ditakdirkan mendapatkan hidayah. Pada malam itu juga Malika kemudian menutup pintu rumahnya rapat-rapat. Ia menguncinya dari dalam, kemudian ia bersuci sebisanya, lalu mengganti pakaian seksinya dengan pakaian sopan sederhana, dan kemudian ia memulai beribadah, sebuah amalan yang sudah ia tinggalkan bertahun-tahun lamanya. Malika benar-benar bertaubat, menyesali dan meratapi dosa-dosanya di masa lalu, dan ia meminta ampunan dari Allah. Malika duduk beribadah sepanjang malam setiap hari. Hal itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan mengharapkan ampunan Allah. Tidak terasa pertemuan dengan Pulan sudah lewat setahun. Diam-diam Malika selalu ingat kepada Pulan, lelaki soleh yang ia temui tahun lalu. Malika teringat dan kemudian berpikir, jika saja aku mendatangi Pulan, mungkin saja Pulan mau menikahiku sehingga aku dapat belajar di sampingnya banyak hal tentang agama. Dan Pulan akan menjadi pendorong dan penyemangatku untuk beribadah pada Allah. Setelah menimbang dan berpikir lama, Malika yang sudah berubah menjadi wanita soleh memutuskan untuk mencari si Pulan. Ia masih teringat alamat yang disebutkan Pulan beberapa bulan yang lalu. Pergilah Malika mencari alamat Pulan. Ia pergi dengan membawa harta dan beberapa pembantunya. Dengan semangat dan iman mereka berangkat melakukannya. Setelah sampai di kampung yang dituju, Malika lalu bertanya kepada warga yang dijumpainya. Kemudian ia memperoleh informasi di mana rumah Fulan. Si pemuda soleh sesampainya di rumah Fulan, diucapkannya salam. Kemudian keluarlah Fulan. Ia membukakan pintu rumahnya, kemudian mempersilahkan para tamunya untuk masuk. Fulan belum sadar siapa yang datang karena Malika pada saat itu memakai cadar. Sedangkan para pembantu bersamanya, Fulan belum pernah mengenali mereka sebelumnya. Malika kemudian membuka cadar penutup wajahnya supaya Fulan mengingatnya, dan benar saja, meskipun setahun telah berlalu, Fulan masih mengenalinya. Tiba-tiba tubuh Fulan kembali menjadi dingin. Fulan teringat peristiwa perjumpaan pertama dan terakhirnya dengan wanita di depannya. Itu rasa bersalah, rasa takut yang sudah berusaha ia hilangkan selama setahun terakhir tiba-tiba datang lagi. Bagi Fulan, perjumpaannya dengan Malika tahun lalu itu membuat trauma itu lebih menakutkan daripada berjumpa dengan singa lapar. Kenangannya di masa lalu membuat tubuhnya lemas lunglai, tubuhnya kemudian kembali bergetar hebat, keringat dan air matanya bercucuran. Fulan tiba-tiba menjerit histeris memohon ampunan kepada Allah. Fulan si ahli ibadah itu berteriak sangat kuat, saking kuatnya suaranya, nyawanya pun ikut keluar. Fulan meninggal dunia. Kematian Fulan itu tentu saja membuat Malika sangat terpukul dan bersedih hati. Malika menangis, kemudian ia melakukan ibadah
Dalam doanya Malika berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku berangkat ke sini untuk bertemu dia demi sebuah niat suci dan mulia untuk mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah. Tetapi Engkau lebih mencintainya dan menginginkannya kembali kepadamu." Tangis Malika pecah, air matanya tumpah setelah Fulan selesai dimakamkan. Kemudian Malika bertanya kepada keluarganya, apakah Fulan punya seorang saudara laki-laki di antara keluarganya yang membutuhkan seorang istri? Kemudian orang-orang di situ menjawab, iya betul, Fulan masih punya saudara laki-laki, orangnya juga sangat soleh, tetapi dia itu melarat, miskin, tidak punya harta. Kemudian Malika berkata, oh ya tidak, berharta dan miskin bukanlah sebuah masalah bagiku. Aku ini wanita kaya, aku berkecukupan harta, yang terpenting suamiku nanti bisa membimbingku untuk mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya kemudian saudara si Fulan, si ahli ibadah, dilamar oleh Malika. Mereka pun kemudian menikah. Allah SWT memberikan kebahagiaan bagi rumah tangga mereka berdua. Bahkan dari pernikahannya mereka dikaruniai 7 orang anak laki-laki. Dan sebuah hal yang sangat luar biasa, Masya Allah, semuanya atas takdir Allah. Ke-7 anaknya itu diangkat oleh Allah menjadi nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Sebuah anugerah besar, sebuah barokah dari taubat yang sesungguhnya ini adalah pelajaran penting bagi kita untuk tidak memandang remeh, memandang rendah yang lain. Mungkin saja saat ini ada orang itu ahli maksiat, penuh dosa, namun ternyata besok pagi orang itu bertobat kemudian menjadi ahli ibadah dan menjadi kekasih Allah. Dari Anas bin Malik dan Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila seseorang hamba mendekatiku sejengkal, maka aku akan mendekatinya 1 hasta. Apabila hamba itu mendekati aku 1 hasta, maka aku mendekatinya satu depan. Apabila hamba itu mendatangiku dengan berjalan kaki, maka aku akan mendatanginya dengan cara berlari. Hadis sahih riwayat Bukhari. Para sahabat yang dirahmati Allah, oleh karena itu jangan main-main dengan pertaubatan seseorang, jangan main-main dengan kalimat tobat. Jika seorang sudah bertaubat kepada Allah, Allah tidak akan lagi memandangnya bagaimana masa lalunya. Yang Allah pandang dari seseorang adalah masa kininya dan bagaimana nanti akhir hidupnya. Semoga kita semua dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba-hambanya yang meninggal dengan cara husnul khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.